Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman dan Bunda. Kali ini saya dengan para saya, Mas Buhan, akan menganalisis mengenai tentang analisis SOS TAC. Oke, di sini ada sedikit pantun dari kami, itu ada tongkat milik si pemberani. Tongkatnya hilang di bawah botak. Di kesempatan yang singkat ini, kami akan bahas analisis SOS TAC. Seperti itu. Oke, kita langsung aja ke materinya. Oke, jadi di sini apa sih sebenarnya analisis SOS TAC itu? Jadi sebenarnya masalah yang diawali dengan perencanaan yang analisis baik itu salah satunya menggunakan analisis SSTAC ini, atau kita bilang mungkin bisa lebih gampang disebut SOSTAC ya. Jadi SOSTAC ini tuh berguna untuk apa namanya, untuk kita membuat sebuah strategi ke depannya gimana caranya untuk memasarkan sebuah produk gitu. Nah, analisis SOSTAC ini itu sebenarnya SOSTAC itu sebenarnya kita harus tahu dulu ya. Jadi S-nya itu situation, objektif, strategic, tactic, action, dan control ya. Nah, ini itu merupakan kerangka perencanaan yang cocok untuk pemasaran digital dan dapat digunakan untuk mengembangkan semua jenis rencana, termasuk rencana pemasaran digital. Jadi, SOSTAC ini tuh kembali lagi, jadi kayak seperti kita membangun sebuah strategi marketing gitu. Kita lihat dulu situasi gimana, objektifnya gimana, strateginya gimana, tactic, action, sampai nanti akhirnya menjadi kontrol gitu. Oke, kita langsung masuk aja. Jadi ini dia Sostak itu kita perjelas lagi sebenarnya Sostak itu apa sih? Oke, kita perjelas lagi ya. Jadi Sostak itu S-nya itu situation. Situation ini membahas di mana posisi kita sekarang. Jadi posisi kita ini sebagai top leader kah atau masih di bawah sebagai newbie atau new brand-brand yang baru masuk seperti itu. Lalu kedua adalah objektif. Nah, objektif ini gimana kita ingin berada. Jadi dari situasi ini kita berangkat ke objektif. Brand kita sebagai pendatang baru itu mau dibawa kemana nih, objektif kita apa? Kan nggak mungkin ujuk-ujuk kita langsung sebagai top leader ya kan gitu. Jadi ada stepnya tuh, objektif kita dulu yang reasonable juga ya, harus bisa diukur juga. Lalu ada S lagi, strategik. Nah, ini strategik ini lebih bagaimana cara kita membuat strateginya, gimana kita untuk menuju ke objektif tersebut, gimana cara kita mencapainya. Lalu ada T juga. T itu taktik. Jadi ini taktik itu sebenarnya alat taktis apa yang kita gunakan untuk melakukan strategi tersebut. Jadi sudah ada strateginya, sudah ada objektifnya. Nah, taktiknya seperti apa nih? Kita mau apa namanya? Gimana cara sampai strategi itu pakai taktik apa, seperti apa gitu. Lalu ada actionnya. Action itu ya berarti rencananya atau tindakannya. Jadi taktiknya sudah ketemu, kita misalkan mau pakai media apa, media buying, kita mau pakai ads dan segala macam, itu berarti actionnya kita lakuin gitu. Lalu C itu yang terakhir adalah kontrol. Jadi kontrol ini bagaimana kita mengolah proses tersebut. Jadi udah ada nih dari S sampai A itu, dari situation sampai action. Nah, itu terakhirnya adalah kita kontrol. Ini lebih ke sebenarnya kayak review kembali gitu. Misalkan strategi ini berjalan, taktiknya ini berjalan. Nah, ini kita review lagi nih. Apa ada yang salah nggak dengan strategi-strategi tersebut? Seperti itu. Oke, lanjut langsung masuk ke situation ya. Jadi situation itu yang saya tadi sampaikan juga. Jadi untuk perencanaan pemasaran digital itu secara efektif itu kita memerlukan namanya riset dulu. Jadi situasinya lebih ke riset pasarnya, riset strateginya. Situasi itu kita membaca nih kayak apa namanya, penggunaan. Misalnya kita mau menggunakan pemasaran tekniknya di digital marketing misalkan. Nah, di sini kita riset dulu nih cara penggunaan internet itu gimana sih, terus tren-tren yang ada saat ini tuh seperti apa gitu. Agar nantinya situasi ini bisa menjadi dasar kita membuat strategi dan objektif itu. Lalu yang kedua, analisis situasi itu berarti mencari tahu posisi kita di masa sekarang. Jadi analisis situasi ini penting banget karena itu tadi saya bilang, pertama kita tuh ada di posisi mana. Kalau misalnya kita mau bikin suatu brand atau produk, kita tuh ada di posisi mana gitu. Karena di sebuah apa namanya, produk kompetitor itu ada yang namanya market leader, ada follower, ada challenger, ada nicher. Gitu. Kita ada di posisi mana kalau kita bisa masuk gitu. Kalau misalnya kita baru, berarti kita baru-baru banget nicher gitu. Kalau kita misalkan cuman kita misalkan kita nggak bikin apa namanya, kita mau ngikutin sebuah strategi yang ada, berarti kita masuk ke brand follower gitu kan, atau kan produk-produknya misalkan kita mau bikin produk air mineral seperti itu, terus air mineral seperti apa, misalkan air mineral yang apa namanya, nggak ada rasanya gitu, itu kayak air mineral, itu berarti kita masuk ke follower gitu, karena kita tinggal apa namanya, merubah aja nih produk-produk yang udah ada gitu. Lalu yang ketiga yang dicari antara lain adalah strategi digital. Jadi di situasi ini juga nggak dominan karena kita harus mencari strategi digital pertama dulu. Lalu pertumbuhan pengguna dan perubahan di pasar, sebagai contoh nih riset mengenai pemasaran digital yang baik dan buruk. Jadi kita dari situasi ini juga tadi saya bilang situasi ini nantinya akan menjadi dasar kita untuk membuat strategi digital gitu. Jadi kita harus tahu dulu situasi kita seperti apa. Lalu dari situasi ini kita juga harus merencanakan yang sesuai dengan situasi internal kita. Jadi situasi ini kan lebih ke SWOT ya, SWOT. Nah, kalau ini kita juga harus perlu yang SW-nya dulu, strength dan weakness dulu gitu. Itu dalam internal kita. Gimana kita harus tahu kekuatan dan kelemahan kita, jangan sampai nanti strategi yang kita buat itu malah kita udah bikin nih bagus-bagus tapi nanti sumber daya kita nggak bisa sampai untuk menjalankan strategi tersebut gitu.
pun juga kelemahannya. Jadi ada dua di sini yang harus dipahami kalau dalam situation. Jadi yang pertama itu ada SW dari internal kita, lalu OT. OT itu lebih ke eksternal kita, tantangan dan ancaman, kompetitor, lalu kondisi masyarakat kita seperti apa gitu. Nah, itu yang terakhir juga kan pada tahap ini diperlukan analisis kinerja sasaran, wawasan pelanggan, SWOT, persepsi merek, kemampuan, dan sumber daya internal. Jadi benar-benar harus di riset semua dulu nih sebelum kita membuat strategi. Sedasar itu kita harus dari internal kita, dari eksternal kita gitu. Dan bagaimana kalau misalnya kita bikin strategi ini ke depannya nih gimana persepsi mereknya apakah bagus atau enggak gitu. Terus juga ngeliat kemampuan daya internal kita seperti itu. Lalu masuk ke objektifnya. Objektif ini berarti kita nih ingin berada di mana sih? Jadi dari situasi tadi kita udah ketemu, misalkan kita sebagai brand yang follower atau brand baru gitu kan. Misalkan kita masuk ke brand baru deh yang paling bawah banget, paling bawah banget. Nah itu kita baru nih objektif itu tuh kita ingin sampai di mana sih gitu. Kan nggak mungkin ujung-ujung kita bisa langsung jadi top leader kan, berarti kan jauh banget nih. Sedangkan masih ada step-step nih kayak follower, miser gitu kan itu yang harus kita lewatin dulu bisa jadi baru bisa menjadi top leader gitu. Nah, ini tuh juga bagaimana mereka digabungkan dengan saluran fisik dan apa manfaatnya gitu. Jadi kita juga harus tahu nih cara pemasarannya gitu. Gimana cara kalau misalnya kita mau jadi top leader, caranya apa sih yang kita pakai gitu. Kita mau pakai media buying atau pakai ads gitu atau pakai sosial media gitu. Jadi gimana kalau juga pakai saluran fisik kayak misalkan koran, pakai majalah gitu. Kalau digabungin tuh manfaatnya gimana? Jadi banyak banget objektifnya. Nah, itu penjelasan tujuan utama, alasan atau manfaat online juga tadi. Nah, terus di sini kalau menurut si Xavier and Smith di situ ada 5S nih yang perlu kita ketahui dari apa namanya objektif di Sostak ini. Yang pertama adalah sales. Sales itu ke penjualan ya. Jadi dimanapun juga kita kalau melakukan namanya marketing atau sales itu ya pasti apa namanya ujung-ujungnya ke penjualan objektifnya gitu. Lalu yang kedua adalah serve. Serve itu seperti tambahan nilai produk. Jadi kayak layanannya. Jadi kalau produk kita mau lebih bagus dari kompetitor ya kita harus ada nilai plus lagi dari produk kita sendiri. Kita tambahin nilai jual lagi gitu. Kalau misalkan produk kita sama ya kita sulit untuk bersaing karena kan sama. Gitu. Jadi kita harus ada nilai plusnya lagi dari produk kita tuh apa. Lalu yang ketiga ada sizzle. Sizzle itu perlu secara online. Jadi di sini lebih ke marketingnya gitu. Karena zaman sekarang kan juga ada 4.0 apa namanya pemasaran itu juga udah apa ngelakuin itu dari digital baik kayak media sosial gitu. Terus media sosial kita tahu ada Instagram, ada TikTok itu cara pemasaran yang sekarang paling hype banget gitu karena kan udah apa namanya semua orang tuh bisa kita reach dengan gampang gitu kan dari Sizzle ini gitu. Jadi perluas secara online gitu. Lalu yang ke selanjutnya ada speak. Itu speak itu lebih ke dekat dengan pelanggan. Jadi kayak customer retention. Jadi kalau misalkan customer itu udah pakai brand kita, customer yang pakai brand kita juga perlu diperhatikan juga gitu. Dia juga perlu kayak layanan lagi lebih lanjut. Jangan sampai pelanggan udah pakai brand kita tapi kita tinggal gitu. Nah itu kan nggak bagus juga karena tiba-tiba pelanggan juga sebenarnya pada dasarnya semua pelanggan, semua customer yang baru ataupun yang sudah memakai brand kita, semuanya itu ingin diperhatikan gitu. Jadi lebih dekat dengan customer ya, lebih ke customer retention, customer service-nya. Lalu ketiga adalah yang terakhir adalah save ya. Save itu lebih ke budgeting. Jadi apa namanya? Kalau misalkan kita pakai uh, pemasaran secara digital gitu, misalkan pakai ads ataupun pakai organik gitu di Google atau ke Google ataupun di media sosial di TikTok segala macam pakai SEO gitu, itu kan lebih lebih hemat biaya dibanding kita harus pakai apa namanya pakai banner ataupun pakai yang di apa media buying gitu-gitu yang memang sifatnya fisik pakai koran gitu itu kan lebih mahal biayanya lebih lebih apa namanya lebih mengeluarkan biaya lebih banyak. Nah, maka dari itu Save ini di sini kita diarahkan untuk gimana caranya kita melakukan marketing secara digital gitu. Nah, lanjut ada strategik. Jadi strategik ini bagian yang tengah-tengahnya nih yang kita objektif tadi udah ketemu, situasi udah ketemu, masuk ke strategiknya gimana kita untuk mencapai si objektif itu. Yaitu strategi itu merangkum cara memenuhi tujuan. Nah, proposisi nilai apa yang harus kita buat gitu. Nah, di sini nilai-nilai apa yang harus kita buat nih kita tanamkan. Jadi dari objektif tadi jangan sampai objektif tadi kita buat strateginya melenceng nih. Misalkan objektifnya kita ingin menjadi brand yang kita let's say misalkan brand baru bikin ya. Itu kita ingin awareness-nya dulu deh kita kejar gitu. Nah, jangan sampai dari awareness ini nanti strateginya melenceng nih. Malah kemana-mana dan awareness-nya juga awareness-nya dengan citra positif yang baik ya, jangan yang buruk. Nah, itu kan juga strategik juga. Lalu ketiga, keseluruhan bauran pemasaran dan bauran promosi sampai ke kontak yang berbeda. Nah, ini juga jadi ada marketing mix yang 4P segala macam itu kita kombinasi di strategi ini. Gimana caranya agar bisa mencapai ke objektif tersebut. Dan keempat ada strategi untuk segmen berbeda dan saluran media digital mana yang harus dipilih. Nah, ini juga kita dari strategi ini juga harus tahu ya untuk penempatan placing-nya ya, placement-nya ya. Jadi kalau misalkan kita sebagai misalkan brand yang
brand anak-anak gitu misalkan brand anak-anak. Nah, kita mau pakai masukin TV nih kan, kalau brand anak-anak itu misalkan anak-anak sama orang tua ya. Nah, mungkin kita masukin ke TV One misalkan, karena TV One ngisi politik semua gitu, itu nggak akan cocok gitu. Lebih baik kita masukin kayak misalnya ke Global TV yang emang kalau pagi-pagi itu banyak kartun, anak-anak nonton sama orang tuanya, itu kan lebih masuk gitu. Itu kita harus perhatikan juga seperti itu. Kemudian terakhir, memperbaiki strategi digital dengan benar sangatlah penting. Jadi evaluasi kita. Jadi kalau misalkan strategi itu mungkin nggak bisa langsung dicoba ya, langsung diterapkan. Tapi kita coba dulu, kita testing dulu. Atau A/B testing namanya kalau di sosial media. Itu kita coba dulu, cocok nggak nih, berhasil nggak nih, daripada nanti kita harus buang budget lebih banyak untuk apa namanya, udah kita lakuin jangka panjang terus budgetnya keluar banyak tapi ternyata nggak sesuai dengan goals-nya. Oke, mungkin ini untuk SOS-nya, mungkin untuk TAC-nya bisa dilanjutkan sama rekan saya, Mas Burhan. Boleh, Mas. Terima kasih. Izin share screen. Ah, udah ya? Udah muncul belum? Udah, Mas. Udah muncul ya? Ya, jadi saya ingin melanjutkan tadi penyampaian presentasi dari rekan saya Raditya. Tadi sudah dijelaskan analisis yang awal. Ada selanjutnya ada taktik ya. Ini lanjutan dari strategi yang telah kita buat. Taktik ini yang lebih detail ya. Jadi penjabarannya lebih detail daripada yang strategi lebih abstrak gitu ya. Jadi dari langkah-langkah atau tahap-tahapan yang akan dilakukan untuk pelaksanaan sebuah strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan marketing pemasaran kita, gitu ya. Nah, untuk mencapai taktik ini, ya tujuan ini, maka biasanya yang menjadi acuan itu adalah strategi 7P ini ya. Jadi pemasaran, bauran pemasaran, ya, yang fokusnya itu pada atribut-atribut kunci yang ada di dalam 7P ini. Ada produk, ada price, ada place gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi rekan saya menyampaikan tentang strateginya adalah brand awareness tentang anak-anak. Nah, produk apa yang menjadi ketertarikan mereka, misalnya fitur apa gitu ya, yang menjadi ketertarikan mereka gitu, atas dasar analisis yang telah kita bentuk, terus kualitas seperti apa. Nah, ini juga berkaitan tentang perhitungan berapa biayanya. Jadi lebih rinci dan detail daripada yang strategi tadi yang masih bersifat abstrak gitu, yang masih bersifat umum ya. Nah, ini adalah taktik gitu ya, yang sifatnya lebih detail gitu ya, sampai di anggarannya, pengeluaran biayanya seperti apa. Misalnya promosi ya gitu ya. Biaya advertisingnya berapa gitu ya, di media sosial berapa gitu ya. Jadi benar-benar terperinci gitu ya. Nah, taktik ini juga merupakan kumpulan dari detail-detail strategi ini ya, biasanya berisi tentang proses pengembangan dan kreativitas gitu. Selanjutnya adalah action. Uh, Pada tahap ini yaitu menjalankan taktik yang telah dirumuskan dalam bentuk aksi yang terukur di lapangan marketplace yang sebenarnya. Dan ini dibuat berupa rangkaian proses kerja yang terstruktur dan terjadwal. Penggunaan flowchart, misalnya Gantt chart, table activity, base time, dan yang nggak kalah penting, yaitu mempersiapkan manajemen risiko yang mungkin terjadi saat eksekusi taktik di lapangan. Selanjutnya adalah kontrol. Kontrol ini tahap terakhir dari SOSTAK, analisis SOSTAK. Tahapan untuk memeriksa atau mengevaluasi secara berkala apakah action yang telah kita bentuk, yang telah kita lakukan tadi sesuai tujuan perusahaan apa enggak. Apakah ada keberhasilan atau belum maksimal. Ya. Nah, kalau kita perhatikan taktik-taktik yang sudah ditetapkan dan melakukan kontrol tadi, ya, ini juga biasa disebut dengan KPI ya, Key Performance Indicator. Nah, ini kita ada contohnya. Misalnya pertumbuhan penjualan dibanding tahun sebelumnya, market share-nya seperti apa, gitu ya. Jumlah pengembangan produk barunya seperti apa, gitu ya. Nah, ini apakah benar-benar target yang kita lakukan di taktik tadi sudah cocok antara perencanaan dengan
operasionalnya gitu. Mungkin itu aja eh, yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada penutup lagi dari rekan saya. Nah, udah cukup Mas. Udah ya. Oke kalau gitu makasih teman-teman dan Bu Korlan atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Terima kasih.